lautan yang luas membentang, hidup beragam jenis binatang, tinggal di antara terumbu karang, gemar berenang malam dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Maya dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tema binatang, dan subtemanya binatang di air. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita mulai berdoa. Ta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jikni ilma warjukni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih teman-teman telah melafalkan doa sebelum belajar. Ibu Maya sudah mengasih tahu teman-teman kan bahwa tema kita hari ini adalah binatang dan subtemanya binatang di air. Siapa ya yang sudah tahu binatang apa aja ya yang ada di air? Kita lihat. Mari mengenal binatang yang hidup di air. Hai teman-teman, aku si kepiting yang lucu. Aku ingin memperkenalkan sahabat-sahabatku yang tinggal di lautan ini. Ya, benar, namanya ikan paus. Walaupun badannya besar, tapi dia tidak ganas loh. Dia hewan yang baik dan ramah. Dia hanya makan plankton atau binatang kecil yang ada di lautan. Dan dia memiliki keistimewaan. Dia tidak bertelur loh teman-teman, tapi beranak. Seperti manusia saja ya. Lumba-lumba. Lumba-lumba itu binatang yang lucu ya. Dia mudah bersahabat dengan kita, mudah dilatih sehingga kita sering melihatnya di acara-acara atraksi. Ya kan teman-teman? Siapa yang pernah melihat atraksi lumba-lumba? Ya, seru sekali. Ikan hiu. Wah, giginya sangat tajam. Dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dia merupakan predator di lautan, suka memangsa hewan-hewan lain yang ada di lautan. Seram sekali ya teman-teman. Sekarang kita berkenalan dengan sahabatku bintang laut. Dia cantik sekali ya, seperti bintang. Makanya dia diberikan nama bintang laut. Ini adalah, ayo apa ya? Kuda laut. Ya, dia mirip seperti kuda di darat ya, tapi ukurannya sangat kecil loh teman-teman. Jika kita dekati dia itu kecil sekali. Kemudian yang ini ikan buntal. Jika dia merasa terancam, dia akan menggelembungkan badannya menjadi besar. Makanya dia disebut dengan panggilan si ikan buntal. Kemudian ikan tuna. Dan aku sendiri si kepiting. Cangkangku sangat keras dan aku punya capit. Ya kan? Nah teman-teman, demikianlah tadi perkenalan teman-temanku yang ada di laut. Ini aku si udang akan memperkenalkan binatang-binatang yang ada di air tawar. Pasti kalian sudah banyak mengenalnya, karena ikan yang hidup di air tawar sering ditangkap dan dikonsumsi, dimasak oleh mama kita di rumah. Yuk langsung saja ya. Ini adalah ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya dia dipelihara di kolam atau di danau. Kemudian dijual dan kita makan deh. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur. Saudaranya adalah ikan mas. Bentuknya hampir sama ya teman-teman, tapi badan ikan mas sedikit lebih memanjang. Ini adalah ikan gabus.
Ikan ini biasa ada di sungai dan rawa-rawa. Badannya sedikit panjang dan bersisi. Mulutnya memanjang dan giginya tajam ya teman-teman. Ini ikan lele. Badannya licin karena tidak memiliki sisi. Jika terkena sinar matahari, dia akan berkilau atau bercahaya karena kulitnya yang licin itu. Ikan lele biasanya memiliki apa ya teman-teman? Ya, memiliki kumis di bagian kepalanya. Kepalanya berbentuk sedikit memanjang. Ini adalah ikan patin. Ikan ini juga banyak dibudidayakan. Dagingnya tebal, kulitnya licin, dan kepalanya hampir mirip dengan ikan lele. Teman, aku adalah kura-kura. Aku ini hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Teman-temanku yang biasanya bisa hidup di air dan di darat diantaranya adalah buaya. Buaya pasti kalian sudah kenal. Badannya besar, kulitnya tebal, dan dia memiliki ekor yang panjang. Ya, giginya tajam sekali ya. Ini temanku si kata. Kata ini tubuhnya sedikit kecil dan licin. Beda dengan saudaranya si kodok. Kodok memiliki tubuh yang sedikit besar, kemudian kulitnya gelap dan bentuknya kasar. Tahukah kalian bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya, ini cara mereka berkembang biak. Yang pertama, mereka bertelur terlebih dahulu. Lalu telurnya berubah menjadi kecebong. Setelah itu, keluarlah kakinya. Menjadi katak berekor. Memiliki kaki dan memiliki ekor. Setelah itu, dia pun menjadi katak dewasa. Ekornya menjadi hilang. Itulah perkembangbiakan mereka. Terima kasih teman-teman telah menyimak binatang apa saja yang ada hidup di air. Sekarang kita akan mengetahui bagian-bagian tubuhnya ya. Kita lihat lagi video berikut ini. Ini merupakan gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuhnya itu yang pertama disebut dengan kepala. Kemudian bagian kedua disebut dengan mata. Bagian ketiga disebut dengan insang. Nah, jadi letak insang ini berada di bawah penutup insang. Jadi penutup insang ini namanya operculum. Di bawah operculum ini ada insang ikan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip. Dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan ini biasanya ditutupi oleh sisik. Yang dimaksud dengan sisik itu adalah bagian ini, ya, bagian yang menutupi tubuh atau badan dari ikan. Nah, kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Nah, umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah bagian-bagian tubuh dari ikan serta fungsinya. Kita tadi sudah mengenal binatang hidup di air. Sekarang kita akan menghitung binatang yang ada di dalam kotak. Bunda, bantulah untuk membacakan deskripsinya tentang apa yang harus dilakukan. Ya, kita lihat, hitung binatang di dalam kotak. Tarik garis untuk menghubungkan binatang dengan bilangan yang tepat. Ternyata di sini ada binatang ikan, lele, cumi-cumi, dan kerang. Kita hitung ya, berapa ada ikannya.
Dan kita lihat di sebelah kanan ternyata ada bilangan. Bilangan pertama adalah 5, bilangan yang kedua adalah 8, bilangan yang ketiga adalah 6, dan bilangan terakhir adalah 4. Ya, kita mulai ya. Berapa ada binatang? Kita hitung ya, ikannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata binatang yang ada di dalam kotak ada 8. Yang manakah bilangannya? Oh, ternyata ini. Kita tarik garisnya ke angka 8. Setelah itu, lelenya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Kita sambungkan dengan bilangannya. Yang ini cumi-cumi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita sambung lagi ke bilangan 5. 5. Terus yang terakhir adalah kerang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana angka 6? Ini kita sambung lagi. Selesai. Bunda bantulah untuk menghitung binatang di dalam kotak dengan menarik garis ke lambang bilangannya. Teman-teman telah menyimak video tadi dan terima kasih juga untuk kegiatan hari ini mengerjakan buku tematik tema binatang. Sampai dulu video hari ini, Ibu Maya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.